rasa-rasanya tidak ada manusia ini yang tidak ingin selamat. Semua pasti kepingin selamat. Semua tentu ingin bahagia, masuk surga. Nah, itu semua orang punya keinginan. Karena di surga itu enak, Pak. Kenikmatan. Tetapi kadang-kadang kita jauh panggang dari api. Nah, ya. Nah, kalau jauh panggang dari api ya nggak masalah. Keinginan ingin selamat, tetapi kita tidak menempuh jalan untuk selamat itu, nggak bakal terjadi. Terjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabis. Kau berharap akan mendapatkan satu keselamatan, satu keberuntungan, tetapi kamu tidak tempuh jalannya, asal tahu saja kapal itu tidak akan pernah berlayar di daratan kering. Nah, kalau kapal ya berlayar di laut. Jadi artinya kalau kita ingin selamat tentu harus tempuh jalannya. Bagaimana jalan yang akan kita tempuh dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, karena itu apa yang perlu kita contoh dari Rasul itu? Paling tidak ada 9 poin yang perlu kita contoh dari Rasulullah SAW. Ya, karena kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu ada contoh tauladan terbaik bagi kalian. Yang mana yang kita perlu contoh? Yang perlu kita contoh itu paling kurang itu 9 poin. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihah. Ini diantaranya yang perlu kita contoh kalau ingin kembali kepada Allah. Ya. Awalan, awal Muhammad. Akhiran, akhir Muhammad. Zahiran, zahir Muhammad. Batinan, batin Muhammad. Nah, bagaimana beliau menyikapi ya, atau mempraktekkan, memperagakan yang 4 ini. Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Nah, ini urusan ke dalam. Ini urusan tasawuf. Ya. Apa itu awal Muhammad? Awal Muhammad Rabbani. Akhir Muhammad Nurani. Zahir Muhammad Jasmani. Batin Muhammad Ruhani. Nah, ini 4 ini. Ini urusan tasawuf. Ini beliau menyikapi dan mempraktekkan. Adapun yang berikutnya, qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan salihah. Ini urusan keluar. Ini urusan syariat. Jadi yang kita contoh itu 2. Bagian zahir itu namanya syariat. Bagian batin namanya hakikat. Nah, banyak yang disampaikan, yang kita kaji berputar-putar di urusan syariat. Kita bertengkar-tengkar, kita di urusan syariat. Yang pakai kunut, yang enggak pakai kunut. Yang jahar basmalah, yang enggak jahar basmalah. Yang terawihnya 20, yang 8. Yang celananya sampai ke mata kaki, di atas mata kaki. Yang pakai jenggot, enggak pakai jenggot. Nah, yang begini-begini hanya kita pertengkarkan itu. Kadang-kadang kita habis waktu kita bicarakan urusan syariat. Nah, sedangkan urusan syariat ini merupakan bagian luar. Masih ada yang di dalam. Nah, urusan dalam ini yang kadang-kadang jarang untuk dibicarakan.
Bahkan kadang bukan hanya jarang dibicarakan, malah ada yang membid'ahkan untuk dibicarakan. Nah, ini bid'ah lah, ini gila lah. Jangan belajar tarekat, gila kamu nanti. Jangan belajar tasawuf, itu bid'ah, tidak ada dasarnya. Nah, jadi kita masih berkutat di situ, masih berkutat di situ ya, status. Apakah ini bid'ah apa tidak? Apa mau gila apa tidak? Nah, ya. Masya Allah. Ini habis waktu kita hanya bicara-bicara masalah yang begitu. Nah, jadi sudah saatnya saya kira Bapak Ibu ya, kita untuk ya, mengkaji dua-duanya. Urusan syariat dan urusan tarekat atau urusan hakikat. Jadi kita tidak perlu harus a priori sama urusan tasawuf. Kalau menurut saya justru di tasawuf itulah sebenarnya inti agama. Dulu pernah saya ambil contoh, kalau kita beli doren, sebenarnya yang kita beli itu apa? Isinya. Kalau isinya itu, kalau anak saya dibuangnya apa isi? Rasanya. Nah, tetapi rasa itu tidak akan kita dapatkan kalau nggak ada isi. Isi itu tidak mungkin kita berani makan kalau nggak dibungkus kulit. Nah, jadi sebenarnya tiga-tiganya diperlukan. Kulit, isi, rasa. Makanya Islam, iman, dan ihsan. Istilah saya, kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Nah, jadi kalau urusan fikih, itu urusan kulit. Ya. Kenapa disebut dengan ilmu kulit? Karena itu yang terlihat. Yang terlihat bahwa kita ini orang Islam kan karena dia sholat, karena dia pakai jilbab, karena dia sudah berangkat haji. Kan itu yang terlihat. Batin orang kan nggak kelihatan. Ya. Walaupun kita mengatakan saya orang beriman, kata kita, apa benar kita orang beriman? Itu kan pengakuan lisan. Sedangkan iman itu sendiri kan nggak kelihatan. Apa sih bentuk iman itu nggak kelihatan. Yang terlihat itu gejala yang ditimbulkan iman. Ya. Si bapak itu kuat benar imannya. Dari mana kamu tahu kuat iman? Bulan puasa, kerja keras, nggak mau dia bukakan puasa. Ya itu kan yang kita lihat. Si ibu itu kuat benar imannya. Dari mana kamu tahu? Tiap malam sholat tahajud. Tiap malam dia beramal, berzikir. Nah, ini jadi artinya yang terlihat itu yang zahirnya saja. Gejala yang ditimbulkan. Tapi yang iman itu sendiri tidak terlihat. Malah zaman sekarang ini banyak menipu, Pak. Ya. Karena kita, kalau zaman dulu, kalau sudah pakai peci hitam itu orang Islam. Itu. Orang beriman. Sekarang rupanya non-muslim banyak pakai peci hitam, Pak. Ya. Kalau dulu pakai jilbab itu orang Islam itu, muslimah. Sekarang non muslim pakai jilbab juga. Yang pakai koko dulu kalau sudah pakai koko ya udah orang Islam lah itu. Sekarang orang Kristen banyak pakai koko, Pak. Jadi nggak bisa, itu zahirnya menipu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang kita contoh dari Rasul itu 9 poin. Awalan, akhiran, zahiran, batinan. Awalan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan soleh. Awalan, awal Muhammad. Awal Muhammad itu Rabbani. Ya. Ana minallah wal alam minni. Saya ini dari Allah, alam ini asalnya dari saya, katakan. Itu satu. Pernah sahabat tanya kepada Rasul, ya Rasul, sebenarnya kamu ini siapa?
Apa jawab Rasul? Ana Ahmad bila mim. Saya ini Ahmad tanpa mim. Nah kalau Ahmad tidak ada mimnya, bacanya apa? Ahad. Ahad. Ini yang saya katakan bahwa perlu kita mencontoh. Nah bagaimana beliau mempraktekkan itu? Ya. Rebaninya itu gimana boleh praktekkan? Karena kita kan contoh itu Pak. Ya. Kalau dalam istilah hadis namanya hadis kursi. Ya. Misalnya al-insan siri wa ana siruhu wa fisiri ana. Manusia itu rahasiaku. Aku itu ya rahasianya manusia itu. Dalam rahasiaku itu ya itulah aku. Yang menyampaikan kata-katanya kan Nabi. Tapi ku-nya itu Allah. La ilaha illallah hisni. Man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang sudah berada dalam bentengku, amanlah dia dari siksaanku. Yang ngomong itu Nabi, tapi ku-nya itu Allah. Nah, ini pertanyaannya, di mana posisi Muhammad ketika itu? Kenapa kok bisa disebut Nabi yang mengatakan, tapi ku-nya itu Allah? Nabi itu di mana posisinya? Muhammad itu di mana posisinya? Nah ini dipraktekkan beliau, tapi kita jarang kita kaji itu. Apalagi mau mencontohnya. Nah, karena makom kita tidak sampai ke situ. Apakah ada umatnya yang mencontoh? Banyak. Salah satunya Sultan Aulia Abdul Qadir Jalani. Qaddasallahu sirrahu. Jadi ada dua orang yang sedang bertengkar. Yang satu Kristen, yang satu Islam. Kata yang Kristen ini Nabi Isa itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad tidak. Nah, si orang Islam ini bertahan. Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Habibullah. Nah, mulailah pertengkaran. Pertama sudah itu lewatlah Sultan Aulia. Lalu ditanya, kenapa kalian bertengkar? Nah, ceritalah mereka. Kata si orang Kristen ini, ya Nabi Isa itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad karena dia bisa menghidupkan orang mati. Sedangkan Nabi Muhammad tidak. Kata Sultan Aulia, saya bukan Nabi, saya umat Muhammad. Kalau hanya menghidupkan orang mati, ayo kita cari kuburan. Nah, dicarilah kuburan yang sudah berumur 300 tahun. Ya, jadi udah 300 tahun meninggal orang itu, di kubur itu. Sampai di kubur itu, apa yang dilakukan oleh Sultan Aulia? Beliau mengatakan, Qum biizni. Bangun dengan izinku. Nah, yang menyampaikan kalimat itu kan Abdul Qadir. Tapi ku-nya itu kan Allah. Nah, begitu beliau mengatakan, Qum biizni, bangun dengan izinku, keluarlah orang dari kubur itu. Mungkin karena masih hidupnya dulu dia artis, nyanyi dia. Nah, jadi artinya itu kok bisa? Sedangkan yang bisa menghidupkan kan cuma Allah. Yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Makhluk nggak bisa. Tapi kok bisa terjadi? Di mana posisi Syabdul Qadir ketika itu? Ini dua contoh. Banyak lagi Pak contoh. Ya.
kita menyembelih hewan, ayam, kambing, sapi, kerbau, itu hewan-hewan ternak itu. Kan sudah jelas dihalalkan buat kita. Ayam itu binatang yang dihalalkan, kambing binatang yang dihalalkan, sapi juga yang binatang dihalalkan. Cuman kalau disembelih tidak dengan bismillah menjadi haram dimakan, kan itu. Nggak boleh dimakan kalau disembelih tidak dengan bismillah. Pertanyaannya, bismillah yang dimaksudkan di sini apa? Kalimat bismillahnya atau makna bismillahnya? Orang-orang fikih, orang-orang syariat memahaminya ketika menyembelih hewan itu harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat. Itu kan kalimat. Tadi kata Pak Ustadz, ya mari kita buka acara dengan melapaskan. Nah, melapaskan tadi lapas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dengan lapas bismillah itu sehingga menyebabkan hewan itu halal dimakan? Kalau hanya sekedar lapasnya itu anak kecil juga sudah hafal. Orang non muslim juga banyak yang hafal bismillah, Pak. Jangankan bismillah, Al-Quran 30 juz banyak orang non muslim yang hafal. Jadi artinya di mana letaknya halalnya dan haramnya? Ya. Udah jelas ini ayam binatang halal kok. Kok dipotong dengan tidak bismillah menjadi haram? Di mana letak halal dan di mana letak haramnya? Ya. Nah, maka saya bilang tadi, orang-orang fikih memahaminya ketika menyembelih hewan itu mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi, apakah kalimat itu yang membuat binatang itu halal? Saya kira bukan. Nanti bukan persoalan kalimat. Lalu persoalannya di mana? Apa urusan kita dengan binatang itu, Pak? Kita ngejadikannya enggak, kita ngehidupkannya enggak. Kok kita tiba-tiba kita yang ngebunuh? Maling itu. Bukan punya kita. Ya. Ini hewan, ini bukan kita yang jadiin. Bukan pula kita yang ngasih nyawa sehingga dia hidup. Kok tiba-tiba kita ngebunuhnya? Apa urusannya? Nah, makanya haram dimakan. Nggak izin sama yang punya. Bukan milik kita, kita yang ambil. Maling namanya itu. Makanya haram. Tapi dengan bismillah. Nah, bismillah ini bukan kalimat bismillahirrahmanirrahimnya. Dengan bismillah atas nama Allah aku sembelih ayam ini. Baru halal. Dengan nama Allah, bukan nama kita, bukan. Apa urusan kita? Bismillah. Jadi kalaupun tidak mengucap kalimat bismillah, tapi dia tahu siapa yang nyembelih ini. Di situ letak halalnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, banyak yang kita abaikan untuk mengoreksi, untuk menggali, menganalisa, mencontoh. Nah, yang sering kita contoh itu ya lahir-lahirnya saja. Itu yang syariat lahiriah. Nah, oleh karena itu yang kita perlu contoh dari Rasul itu dua-duanya, zahir syariat dan batin hakikat. Nggak bisa satu saja, Pak. Nah, oleh karena itu mari kita mencoba untuk mengkaji yang di dalam. Supaya kita jangan terlena di luar, ngubek-ubek kulit, gitu ya. Ujung-ujungnya nggak enak doren itu katanya. Ya, keras. Emangnya Bapak makan doren? Iya, saya makan doren. Apanya doren yang kau makan? Ya kulitnya, ya pantat. Ya. Nggak enak, gitu ya. Nah, makanya walaupun sering banyak kita tahu tentang hukum-hukum agama, tapi mengabaikan aturan agama. Kenapa? Ya nggak merasa nikmat beragama, Pak. Merasa tertekan dia beragama. Dan itu yang disorot oleh Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian siapa pendusta agama itu?
yaitu mereka yang menelantarkan si yatim. Cuman lagi-lagi yang kita pahami yatim itu anak tetangga sebelah, anak orang lain. Ya dah. Kalau nggak ada bapak namanya yatim, kan gitu. Kalau nggak ada ibu, piatu. Nggak ada bapak, nggak ada ibu, yatim piatu. Kalau Al-Quran nggak ada piatunya, cuma yatim aja. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dan tidak boleh ditambah. Ya fadzalikal ladzi yad'ul yatim piatu. Jangan. Nah, kenapa? Karena yang nama piatu itu cuma bahasa kita di sini aja, Pak. Bahasa Blora. Bahasa kita di Indonesia. Arab sana nggak kenal piatu itu apa. Yang namanya yatim itu nggak punya orang tua. Nggak punya bapak ya yatim, nggak punya ibu yatim, nggak punya bapak, nggak punya ibu ya yatim itulah. Nah, Al-Quran itu untuk siapa sih Al-Quran? Untuk kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Petunjuk buat manusia. Cuman zaman sekarang ini kan alhamdulillah lah, di mana-mana kan ada rumah tahfiz, orang berlomba-lomba menghafal Al-Quran. Ya. Dengan harapan kalau anak hafal Quran akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Ya baguslah itu. Ya. Nah, tapi jangan terlena, Pak. Al-Quran itu bukan nyanyian. Al-Quran itu bukan untuk dilagu-lagukan sebenarnya. Petunjuk. Makanya ada riwayat begitu kan. Ada penghafal Al-Quran yang masuk neraka. Kenapa? Karena dia melakukan menghafal Al-Quran tapi petunjuknya diabaikan. Nah, jadi Al-Quran itu petunjuk buat manusia. Nah sekarang kita lihat. Manusia itu ada jasmani, ada ruhani. Jasmani kita ini tidak bakal hadir ke dunia kalau tidak melalui proses ayah dan ibu. Hubungan ayah dan ibu kita, maka lahirlah kita. Jadi jasmani ini bukan yatim. Ini punya ibu, punya bapak, si jasmani ini. Tapi kalau ruhani, dia enggak melalui proses ayah ibu, enggak. Langsung fanafakhtu fihi min ruhi, kata Allah. Aku tiupkan ruhku. Udah jadi dulu janinnya, rumah sudah jadi, baru dimasukkan penghuni rumah. Begitu. Jadi si ruhani ini tidak ada bapak, nggak ada ibu. Nah itulah sebenarnya yang yatim itu. Si ruhani kita itu. Tahukah kalian siapa pendusta agama? Mereka yang menelantarkan si yatim. Nggak kasih makan, nggak kasih baju. Makanan ruhani itu ibadah. Jadi orang yang ngaku beragama tapi tidak beribadah, itulah pendusta agama. Nah di kita ini kadang-kadang yang kita pahami cuma yatim orang lain. Anak tetangga kita yang bapaknya mati atau ibunya mati, dia masih kecil, itu ya. Lalu anak yatim kata kita, lalu berlomba-lomba kita menyantuni anak yatim, baguslah. Tapi kasihan kadang-kadang anak yatim dipanggil, lalu berbaris-baris mereka. Lalu dikasih hadiah amplop, berapa sih paling 100, 200. Nah, apa begitu cara menyantuninya? Kasihan Pak, nanti masuk koran, dipoto, masuk koran. Dia besar nanti, oh ini, wah Masya Allah, kok saya dipamerkan begini, mentang-mentang saya nggak punya mak, punya bapak. Malu kan ya. Saya kira nggak mesti harus begitu. Ada anak yatim, coba datangin rumahnya, minta izin sama walinya, apa pamannya, biaya sekolahnya bayar. Baju seragamnya belikan, nggak usah, orang tahu nggak. Sekolahin dia sampai selesai, minimal sampai SMA. Kalau bisa kuliahin, biaya. Itu yang lebih dibutuhkan daripada dipamerkan. Lalu bagi amplop, foto, gitu.
Nah, nanti ada keluar di koran begitu. Si anu hebat bisa menyantu anak yatim sekian ratus orang. Gitu. Karena isinya berapa isinya? Masya Allah. Jadi yang hakiki pendusta agama itu melantarkan si yatim diri kita inilah. Ya, ruh kita nggak dikasih makan, Mbak. Makan naruh itu bukan nasi, makan naruh kita itu zikir, ibadah. Ngaku beragama Islam, sholat enggak, puasa enggak, kerjanya judi, malin. Nah itu yang pendusta agama. Itu yang menelantarkan si yatim. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah bagaimana beliau menyikapi? Ya. Kalau Rabbaninya sudah jelas tadi. Ya, dengan hadis kursi. Nah, bagaimana kita mempraktekkan itu? Nggak mungkin kita bisa mempraktekkan kalau kita tidak memahami kajian ke dalam tasawufnya. Siapa diri kita? Ini pengenalan diri dulu. Gitu. Kenallah kita kepada diri kita, mengenal Allahnya, mengenal Tuhan kita. Ada orang rajin betul sholatnya di awal waktu, fasih bacaannya, ada ya. Tiap hari Senin, Kamis puasa, sedekahnya banyak, sudah haji, umrah berulang-ulang. Bagus, itu syariat. Tapi apakah hakikatnya sudah benar? Nah, belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena antara syariat dan hakikat ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Walaupun rajin betul sholatnya, 5 waktu gitu ya. Di awal waktu pasti bacaannya. Secara syariat benar. Ya, karena memang kita disuruh seperti itu. Tapi apakah batinnya sudah benar? Wallahu a'lam. Karena batin nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi jangan merasa bangga kita dengan kita rajin melaksanakan syariat lahiriahnya dulu, gitu ya. Nah, bagaimana dengan hakikat batinnya? Apalah artinya kalau zahirnya ada, batinnya tak ada? Sama dengan bangkai, Pak. Ya. Diri kita ini kan bisa datang ke masjid kan ada ruhnya. Coba kalau nggak ada ruhnya, bisa jalan nggak? Nggak bisa. Nah, jadi ada ruh itu, yang batin itu hakikatnya. Yang zahir ini syariatnya. Makanya hukum syariat itu, ya amaliyah syariat itu semua ucapan dan perbuatan. Jadi kalau sudah bicara syariat, itu tidak pernah terlepas dari ucapan dan perbuatan. Maka saya bilang dimanapun kita belajar, kepada siapapun kita belajar, berapapun lamanya kita belajar. Kalau yang kita pelajari itu urusan ucapan dan perbuatan, itu syariat melulu. Walaupun berpuluh tahun kita belajar, walau sampai ke Mesir itu kita belajar. Kalau yang kita pelajari berkisar ucapan dan perbuatan, itu syariat melulu. Nah, kita jangan terjebak di sini, Pak. Habis waktu kita mikirkan itu saja. Terus syariat ini luas sekali. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, fikih jinayat, fikih siasat, ada fikih mawaris. Masya Allah. Jadi seluruh aturan-aturan itu syariat. Makanya syariat itu hukum, Pak. Serajin-rajinnya kita melaksanakan syariat, itu baru mengenal hukum Allah. Nah, urusan hukum, aturan-aturan, ini sah, ini batal, ini halal, ini haram. Nah, tapi urusan tasawuf ke dalam mengenal Allahnya itu. Banyak orang yang mengenal hukum tapi belum tentu mengenal yang membuat hukum. Nah, itu ya. Jadi banyak orang yang abid belum tentu arif. Ya, ada orang abid rajin betul ibadah, abidillah, tapi belum tentu dia arif billah. Ada juga orang yang arif billah, mungkin dia tidak abid. Mengenal Allah dengan kajian, dengan pahamnya, tapi jarang melakukan syariat ibadah. Bahkan ada yang mempraktekkan kalau sudah ma'rifat katanya itu nggak sholat lagi, nggak puasa lagi. Itu yang membuat orang benci sama tasawuf, Pak. Ya.
Karena sudah ma'rifat katanya ngapain sholat lagi? Masa Tuhan sholat katanya. Nah ini tasawuf Pak yang begini. Nah, nggak benar ini. Nah makanya saya bilang ketika kita bicara hakikat mesti dipahami secara hakikat. Nggak bisa dengan bahasa hakikat dipahami dengan syariat gitu. Gelincir Pak. Ada ungkapan orang-orang tertentu, kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tak boleh sholat. Bahkan haram kamu sholat. Nah ini kadang-kadang kalimat yang ditangkap, yang dipahami, sehingga dia nggak mau sholat lagi. Padahal maksudnya nggak begitu. Kalau kau sudah ma'rifat, kamu tidak boleh sholat. Maksudnya, kamu tidak boleh mengaku kamu yang sholat. Gitu. Bagaimana ceritanya kita yang sholat? Kita berdiri pakai kodrat Allah, bisa baca ini ilmunya Allah, melihat kita pakai basar Allah, mendengar kita pakai sama Allah. Nah kalau kita yang sholat, pakai apa kita sholat? Kau berdiri kodrat aku, kata Allah. Kau melihat basar aku, kau mendengar sama aku, kau tahu baca ini itu ilmunya aku, yang punya kamu mana? Ini namanya kalau kau sudah ma'rifat kepada Allah, kau tak boleh sholat, maksudnya kau tidak boleh mengaku, merasa kamu yang sholat. Bukan tidak mengerjakan sholat, bukan. Jadi tidak boleh mengaku, makanya sampai keluar istilah orang tasawuf al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan yang disembah ya satu itulah. Nah, bagaimana mungkin kita yang sholat Pak? Bapak tadi sholat berdiri apa duduk? Ibu sholat duduk apa berdiri? Berdiri. Kenapa bisa berdiri? Karena kuasa berdiri kan gitu. Kalau nggak kuat berdiri kan nggak bisa berdiri. Nah, kuasanya kita berdiri pakai kuasa siapa? Kuasanya Allah. Kalau kuasa kita mana? Dari mana kita dapat? Pernahkah kita bisa beli kuasa? Nah, pernahkah kita bikin? Nggak pula. Kuasa punya Allah. Udah jelas-jelas itu milik Allah, kok kita ngaku punya? Bohong nggak tuh? Bohong, membohongin diri sendiri. Sampai kapan kita akan ngebohongin diri sendiri? Tak punya, ngaku punya. Nah ini yang repotnya Pak. Ya. Kita melihat, kata kita apa? Ibu bapak punya penglihatan? Ada? Benar. Benar ada. Dari mana kau dapat? Pernah beli? Enggak pernah. Pernah tanam? Enggak pernah. Pernah bikin? Enggak pernah pula. Kok bisa melihat? Dari mana dapat? Dikasih Allah. Kapan dikasihnya? Kok tahunnya tahun berapa? Kok harinya hari apa? Kok tanggalnya tanggal berapa? Enggak tahu pula kita. Lagi-lagi ngebohongin diri sendiri. Bukan punya kita, ngaku-ngaku punya kita. Saya ambil contoh Pak. Pak Ustadz Alianda bawa mobil yang bagus, harganya mahal. Katakanlah, ya nggak mahal-mahal amat lah, Fortuner lah gitu. Yang baru keluar dari dealer gitu. Datang beliau ke rumah saya, bawa mobil yang crash, yang bagus. Lalu beliau ngomong ke saya, Buya katanya, izin parkir di depan rumah, saya mau ada urusan ke belakang. Oh ya silakan. Nah, pergilah beliau, mobil diparkir di halaman rumah saya. Nggak lama setelah itu ada orang lewat. Oh baru Buya mobilnya? Oh iya baru. Punya siapa? Ya punya saya. Kata saya. Nah orang tadi lewat. Nggak lama sudah itu Pak Ustadz datang. Ya, makasih Buya tumpangannya. Saya mau pulang. Oh ya silakan. Dibawa aja mobil tadi. Saya sedih Pak. Sedihnya bukan karena mobilnya dibawa, bukan. Sedihnya kalau orang itu datang lagi. Nanya lagi mana mobilnya Buya katanya. Apa jawaban saya? Nah, karena saya ngaku punya saya, padahal bukan punya saya. Gitu. Nah kalau bukan punya saya, ngapain ngaku-ngaku? Gitu.
Kita punya penglihatan, kita punya pendengaran, kita ada kuasa, kita ini hidup, kita ada ilmu. Semua bukan punya kita semua. Itu punya Allah. Makanya ada perintah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang Allah berikan padamu sebelum ajalmu tiba. Mati itu kan ajal. Nah, cuman bahasa kitanya kalau sudah bicara infak duit, ya. Bukan, Pak. Itu bukan hanya harta. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan, serahkan apa yang sudah kami berikan kepadamu. Diserahkan kepada siapa? Yang berhak menerima. Yang berhak menerima siapa? Yang pemilik. Siapa yang milik? Ya Allah. Nah, kalau gitu serahkan sama Allah itu. Hayatmu serahkan sama Allah, samamu serahkan sama Allah. Penglihatanmu, basarmu serahkan lagi sama Allah. Maka timbullah istilah dalam tasawuf, la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bilhaq illallah. Nah, ini yang disebut dalam bahasa tasawufnya mengembalikan pinjaman. Ya. Makanya saya bilang belajar tasawuf itu dua hal yang susah. Yang pertama mengembalikan pinjaman dan yang kedua menghilangkan sangkutan. Balikkan dulu pinjaman-pinjaman itu. Jangan sampai ke akhir masih diakui punya kita. Digebuk sama muka nangkir nanti. Ini jadi urusan besar, Pak. Ya, dipinjamin malah ngaku punya, gitu. Nggak dibalikkan lagi. Kalau barang seperti dipinjamin motor, ngaku punya kita nggak dibalik-balikan, nanti tangkap polisi. Nah ini masalahnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya kita kembali kepada pokok persoalan tadi. Artinya yang kita contoh dari Rasul itu pertama syariat, yang kedua di hakikat. Nah, bicara syariat, ini digolongkan dua bidang ilmu, tergolong menjadi satu. Syariat dan tarekat itu tergolong syariat. Hakikat dan ma'rifat itu tergolong hakikat. Kenapa tarekat itu digolongkan ke syariat? Karena amalia tarekat itu melaksanakan amalia syariat. Orang tarekat itu banyak melaksanakan sholat sunnatnya, gitu ya. Tak pernah meninggalkan sholat fardu. Ya, jadi sholatnya orang syariat sama orang tarekat sama orang hakikat sama, Pak. Enggak beda, enggak. Orang syariat melaksanakan zuhur 4 rakaat, orang hakikat yang 4 rakaat juga, gitu. Nah, cuman mungkin pemahamannya dalam melaksanakan syariat itu yang berbeda. Orang syariat cuma melihat lahirnya, orang hakikat lahir dan batin. Makanya saya bilang tadi, kalau tubuh kita ini nggak punya ruh, nggak bisa datang, bangkai namanya. Saya kira syariat juga begitu. Syariat, tapi kalau nggak ada hakikatnya, khawatir jadi bangkai, Pak. Kalau Syaikhullah mengatakan, al-amal suwarun qaimatun wa arwahuha wujudus sirril ikhlasi fiha. Seluruh amal yang kau perbuat tidak ubahnya seperti patung. Ya. Bagaimana patung? Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, ada kaki tak bisa jalan. Baru bisa dia melihat, mendengar, bisa jalan kalau ada ruhnya. Ruh daripada amal itu sirrul ikhlas. Rahasia ikhlas. Apa itu rahasia ikhlas? Rahasia ikhlas itu zikir. Zikir menimbulkan ikhlas, ikhlas menghidupkan amal. Jadi kalau kita beramal tapi tidak ikhlas, itu namanya bangkai. Sholat tidak ikhlas, bangkai sholat. Puasa tidak ikhlas, bangkai puasa. Sedekah tidak ikhlas, bangkai sedekah. Patung, gitu. Makanya kata Nabi, jangan bikin patung, gitu. Jadi kita ini kalau patung itu udah semen dari kayu, gitu. Amalia ibadah yang tidak ikhlas itu patung, Pak. Rajinlah sholat ke masjid, gitu ya.
Tapi niatnya apa? Biar dikatakan orang-orang rajin. Nah, biar dipanggil ngeriung gitu. Nah, kalau riungan dipanggil gitu kan. Suruh doa gitu. Nah itu patung itu Pak. Gitu. Nggak ikhlas dia melaksanakan amaliyahnya itu. Jadi orang yang beramal tidak ikhlas itu patung amalan. Nah, tinggal lagi ikhlas itu apa? Nah, nanti. Kalau kita telusur lebih jauh, mungkin kita katakan, oh ikhlas itu tidak mengharap apa-apa selain ridho Allah. Kan gitu Pak ya? Benar enggak? Coba kita cek dulu. Ya. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak bersedekah, ya, lalu katakanlah sedekahnya 1 juta lah begitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Saya doakan mudah-mudahan Bapak sehat, murah rezeki, panjang umur. Kira-kira senang nggak? Senang nggak didoakan begitu? Senang aja. Masih ada kan tersangkut senang. Nyangkut di hati Alhamdulillah. Terima kasih doanya ya. Atau sebaliknya. Ya, begitu dikasih duit sedekah, Allah Bapak kayak orang kaya aja, padahal miskin katanya. Udahlah nggak usah pura-pura Pak, belanjain sendiri katanya. Nggak usah nolong-nolong orang katanya. Apa itu pura-pura aja itu orang kaya. Begitu kira orang kira tersinggung nggak? Nah, masih nyangkut kan? Ya, sakit senang kalau dipuji, sakit kalau dicaci. Itu masih nyangkut. Nah, itu nggak ikhlas itu. Nah, atau sebaliknya kita ini mau bangun masjid lah ini, gitu ya. Lalu bersedekah kita oleh pengurus itu ada papan bor, gitu. Ditulis di situ yang memberikan sedekah si A, si B, si C, si D lah gitu ya. Lalu kita ngasih sedekah juga. Kita bilang, tulis ya. Jangan nggak ditulis, biar orang tahu juga saya ini sedekah di situ. Nah, itu tuh ria. Itu rianya kasar, Pak. Sebab lawan ikhlas kan ria. Atau sebaliknya, nih kasih 5 juta. Nggak usah ditulis ya. Saya nggak kepingin orang lain tahu. Cukup Allah aja yang tahu. Itu ria juga. Yang begitu ria juga. Nggak ikhlas juga yang begitu. Kenapa? Masih tersangkut. Yang pertama, tersangkut senang supaya diketahui orang. Senang dia kalau ditulis depan tulis itu, senang dia. Kenapa? Orang lain tahu kalau dia juga sedekah. Yang kedua tersangkut senang kalau orang nggak tahu, gitu. Masih tersangkut juga. Nggak usah ditulis ya, cukup Allah aja yang tahu, nggak usah orang lain tahu. Itu tersangkut. Atau hamba Allah juga tersangkut juga itu. Nggak kepingin dia tahu, tulis hamba Allah aja. Tersangkut. Yang tersangkut itu nggak ikhlas nggak. Yang ikhlas itu nggak nyangkut di hati. Mau ditulis nggak pengaruh, nggak ditulis nggak ada pengaruh. Mau ditulis silakan, nggak ditulis nggak apa-apa begitu. Itu baru ikhlas itu. Makanya dalam Al-Quran kan ada surat Al-Ikhlas kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan. Satu kata pun nggak ada kata-kata ikhlas di situ. Cuman namanya surat Ikhlas. Ya kan? Nggak ada kata-kata ikhlas di situ. Cuman disebut surat Al-Ikhlas. Maksudnya apa? Yang ikhlas yang duduk di tauhid, itu ya ikhlas itu. Karena hanya Allah yang tak pengaruh dengan apa-apa, Pak. Allah buat alam ini nggak ada untungnya buat Allah. Allah suruh manusia ini ibadah sama Allah, nggak mau, nggak pengaruh. Ada orang nggak sholat, jangankan nggak sholat, nggak iman sama Allah, malah Allah dicaci maki ya. Apa di stop sama Allah itu rezekinya? Enggak, malah dikasih terus sama Allah. Nggak pengaruh. Mau dicaci maki, terserah. Tetap sehat dikasih, rezeki dikasih, ya kan gitu. Kalau orang-orang begitu lebih banyak duitnya Pak. Nggak pengaruh. Jadi yang namanya ikhlas itu duduk di tauhid. Nggak ada yang bisa ikhlas tanpa duduk di tauhid, Pak. Yang nggak ada pengaruh di hati.
Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, nah bagaimana kita duduk di tauhid itu tadi? Kita memakai yang dikatakan awalan, akhiran, zahiran, batinan. Mana awal Muhammad, akhir Muhammad itu nurani, zahir Muhammad jasmani, batin Muhammad ruhani. Nah, bagaimana kita menyikapi? Bagaimana kita mempraktekkan? Contoh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya bilang tadi, ya ketika kita bicara tentang syariat, tentu hukum-hukum, aturan-aturan. Ya kita harus ikuti aturan-aturannya. Tapi jangan lupa, ya kalau ada tubuh tak ada nyawa, bangkai namanya itu. Nggak ada hakikat, syariat tanpa hakikat. Ya, jadi bangkai, nggak berisi. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, ya kita perlu mencontoh junjungan kita dari sudut yang pertama. Tadi itu urusan tasawuf. Nah lalu yang kedua, kaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan soleha, ini urusan syariat. Nah bagaimana beliau mengucapkan? Maka disebut ada sunnah takri atau sunnah kauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Ya. Nah, bagaimana apa yang disebutnya, apa yang dikatakannya, bagaimana cara beliau bertutur kata, bagaimana beliau menghadapi orang yang lebih tinggi, bagaimana menghadapi orang yang di bawah, bagaimana orang menghadapi yang selevel. Kalau bahasa Padang itu, ya, bagaimana kita, ya, kata nandiate, ya, kata yang di bawah, kata yang mendatar. Jadi ada kata mendaki, ada kata menurun, ada kata mendatar. Itu ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Kata mendaki, bagaimana anak bertutur kata sama bapak, sama maknya. Nah kadang-kadang kan lepas saja Pak. Anak manggil bapaknya sebut nama gitu. Gimana anak? Tapi bapak maknya senang aja begitu. Atau anak kurang adab sama orang tua. Nah, bagaimana kita bertutur kata dengan yang di atas kita, dengan kakak kita, dengan bapak, dengan ibu. Kata menurun, bagaimana kita bertutur kata dengan anak kita, dengan adik kita. Tentu beda kita menghadapinya yang di atas. Bagaimana kata mendatar, bagaimana tutur kata kita kepada teman sebaya. Tentu lain lagi. Nah, jadi bagaimana beliau mempraktekkan syariat kaulan, perbuatannya, perkataannya. Apa yang beliau ucapkan kita perlu contoh. Ya, apa yang beliau katakan, nah kita ikuti. Nah, itu namanya perkataan atau syariat. Ya. Fi'lan, perbuatannya. Bagaimana beliau melakukan satu tindakan, satu perbuatan. Perlu kita contoh. Maka saya bilang tadi, sunnah itu ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Itu kita contoh. Ya, itu yang syariat lahir. Kan kita nggak bisa contoh kalau nggak kelihatan. Yang bisa dicontohkan yang terlihat tadi syariatnya itu, gitu ya. Nah, tapi di hakikatnya kita contoh, itu ya, bagaimana beliau menempatkan hakikatnya itu. Qaulan, fi'lan, ta'atan, ketaatannya. Walaupun sebenarnya ya kayaknya susah benar kita akan mencontoh beliau kalau urusan ketaatan. Nggak kecontoh, nggak ketiru. Pernah beliau dalam riwayatnya itu sholat subuh menggunakan wudhu yang dipakai waktu sholat isya. Pernah nggak Bapak pakai seperti itu? Wudhu sholat subuh itu yang dipakai waktu isya. Artinya nggak tidur semalaman, nggak batal. Gitu. Sampai-sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau bangun tidur dilihatnya Rasul sedang sholat. Sujud beliau sambil nangis basah sejadahnya. Tidur lagi Siti Aisyah. Menjelang subuh bangun lagi masih sholat juga. Sholat bukan hanya sekedar sholat, bercucuran air mata. Pernahkah kita seperti itu?
Sampai-sampai Siti Aisyah bilang ke Rasul, ya Rasul, kalau tidak ibadahnya sebanyak itu, kenapa sih? Apa jawab Rasul? Ya Aisyah, tidak senangkah kau kalau saya bersyukur sama Allah? Rupanya bersyukur itu ya ibadah itu. Walaupun ribuan kali kita mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi sholat enggak, puasa enggak, ya enggak bersyukur. Itu. Nah, jadi tanda kita bersyukur itu ingat sama Allah. Ya, idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Kalau kamu ingat aku, tanda syukur. Kalau kamu lupa aku, tanda kufur. Nah, jadi gitu Bapak Ibu yang saya hormati. Oleh karena itu, ya kita mencontoh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, baik dari segi syariat lahiriah maupun dari hakikat batinnya. Jadi qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan solehannya, amal solehnya, Masya Allah, nggak akan ketiru sama kita. Dalam riwayatnya pernah satu ketika begitu beliau selesai sholat, assalamualaikum kanan kiri, beliau langsung masuk mihrab. Lama sahabat nunggu itu. Kenapa ya? Kenapa ya? Bertanya-tanya, ada apa, salah apa ya? Nggak lama setelah itu beliau keluar dari mihrabnya, sudah duduk lagi. Ya. Nggak lama setelah itu nanyalah seorang sahabat, ya Rasul, tadi sudah selesai sholat, kok langsung bangun, ada apa? Nggak ada apa-apa, kata Rasul. Tadi begitu selesai sholat saya ingat ada duit 2 dirham belum disedekahkan. Nah, kalau dia masuk ngambil duit itu disedekahkan sama orang. Hanya 2 dirham, Pak. Nggak tenang. Kenapa? Masih di rumah belum disedekahkan. Sementara banyak yang butuh. Itu amal soleh beliau. Nah di kita ini, tetangga sebelah kelaparan, kita numpuk duit sampai 7 keturunan. Sampai bansos pun ditilep juga. Ada. Punya orang miskin. Ini gajinya sudah gede. Ada. Nggak habis sekeluarga gaji sebulan itu. Punya orang miskin masih diambil juga. Gitu. Nah ini gimana kita mencontoh beliau seperti itu. Makanya saya bilang tadi. Ya, yang kita contoh bagaimana beliau melaksanakan amal soleh itu. Jadi syariat lahiriah, hakikat batinnya. Nah, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk dapat mencontoh junjungan kita Nabi besar Muhammad